Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tutorial implementasi klasifikasi menggunakan model naive Bayes dengan bahasa Python. Yang pertama, kita harus mengupload atau mengimpor dataset yang akan kita gunakan dan jangan lupa berformat .csv. Kemudian kita beralih ke baris kode. Yang pertama, kita harus mengimpor library yang diperlukan. Pertama, library NumPy. NumPy adalah library yang digunakan untuk operasi matematika seperti array dan matriks. Kemudian, library matplotlib.pyplot merupakan library yang digunakan untuk visualisasi data atau grafik. Kemudian, library pandas merupakan library yang digunakan untuk membaca dan memanipulasi dataset. Kemudian yang kedua, kita akan membaca dataset pada baris kode pd.read_csv. Di sini merupakan baris kode yang digunakan untuk membaca dataset yang berada di dalam kurung dan disesuaikan namanya dengan dataset yang sudah kita upload di sini. Kemudian dataset yang sudah dibaca tadi akan disimpan ke dalam variabel dataset. Untuk melihat review dari dataset kita, tinggal menuliskan baris kode print dalam kurung dataset. Berikut preview dari dataset yang akan digunakan. Terdapat 4 fitur dan 1 label. Kemudian kita akan memisahkan fitur X dan fitur Y. Di sini saya akan menggunakan fitur H dan fitur estimate salary. Fitur X diambil dari dataset dengan fungsi ilog, merupakan metode dari pandas dengan berbasis posisi indeks kolom dan baris, di mana mengambil semua baris dari kolom 2 dan 3. Kolom 2 adalah X dan S3 adalah estimate salary. Kolom berdasarkan indeks, jadi indeks 0 adalah user ID, 1 adalah gender, indeks 2 adalah age, dan indeks 3 adalah estimate salary. Dan untuk variabel Y, saya mengambil dari semua baris di posisi paling belakang, yaitu purchase. Kemudian untuk melihat masing-masing nilai dari variabel, tinggal menuliskan baris kode print dalam kurung variabel yang ingin dicetak. Kalau variabel X, tinggal menulis print dalam kurung X. Berikut adalah tampilannya. Kemudian untuk Y, tinggal menulis print dalam kurung Y, dan ini adalah nilai dari variabel Y. Kemudian setelah menentukan fitur X dan Y, kita akan melakukan data splitting atau pembagian data. Di sini kita akan membagi data menjadi 2 bagian, yaitu data uji atau training set, kemudian data uji atau test set, dan data latih atau training set. Di baris kode ini kita akan mengimpor train_test_split dari model selection dari library sklearn, yang dimana train test split ini digunakan untuk membagi dataset menjadi 2 bagian, yaitu data latih dan data uji. Kemudian train test split ini memiliki 4 parameter, yaitu X, Y, test size, dan random state. Test size ini membagi atau sebanyak 0,25 atau 25% dari data itu akan dijadikan sebagai data uji. Kemudian random state sama dengan 0, artinya itu agar hasil pembagian data tetap konsisten.
karena setiap program atau baris kode dijalankan, data akan diacak. Kemudian hasil dari train test split dari 4 parameter ini akan dimasukkan ke masing-masing variabel, yaitu xtrain, xtest, ytrain, dan ytest. Kemudian langkah selanjutnya adalah feature scaling, di mana feature scaling ini adalah proses untuk menskalakan data numerik agar memiliki distribusi yang seragam. Misalnya, kita lihat di variabel age, di mana rank usia itu dari 18 sampai 60 tahun, sedangkan estimate salary atau gaji itu berkisar 15 sampai 150.000. Karena gaji itu lebih besar daripada umur, gaji akan mendominasi perhitungan, padahal ada kemungkinan bahwa age itu juga penting dalam perhitungan menentukan Y. Kemudian kembali lagi ke baris kode. Di sini kita akan mengimpor standar scalar dari library sklearn. Kemudian standar scalar ini adalah alat untuk melakukan penskalaan standar. Kemudian kita akan membuat objek bernama dengan nama variabel sj yang di dalamnya terdapat standar scalar yang digunakan untuk penskalaan standar tadi. Kemudian objek sj tadi akan terdapat fungsi fit dan transform, di mana fungsi fit ini digunakan untuk menghitung standarisasi skala dari data statistik yang ada dalam dataset. Kemudian setelah formula standarisasi sudah dihitung oleh fit, kemudian transform akan menerapkan standarisasi terhadap variabel xtrain. Kemudian hasil dari fit dan transform ini akan dimasukkan ke variabel xtrain. Begitu pula dengan xtest, namun tidak harus menggunakan fungsi fit, langsung menggunakan transform. Formula standarisasi yang sudah dihitung oleh fit langsung ditransform atau langsung diterapkan ke dalam variabel xtest. Kemudian langkah selanjutnya adalah training naive Bayes ke training test atau ke data test. Yang pertama adalah kita mengimport Gaussian B yang merupakan salah satu algoritma dalam naive Bayes dari library sklearn. Kemudian kita akan membuat objek classifier yang di dalamnya terdapat, kita akan membuat variabel yang di dalamnya terdapat objek Gaussian NB. Kemudian classifier ini akan digunakan untuk melatih model training dan melakukan prediksi. Kemudian fungsi fit di sini adalah digunakan untuk melatih model dengan menghitung parameter-parameter yang diperlukan, yaitu parameter xtrain dan ytrain. Kemudian langkah selanjutnya adalah prediksi hasil dari test set. Di sini kita akan membuat variabel y_pred, di mana classifier yang sudah kita buat tadi untuk melatih model training tadi akan ditambahkan fungsi predict, di mana fungsi ini digunakan untuk memprediksi berdasarkan model yang sudah dilatih. Nah, yang dihitung adalah xtest. Kemudian hasil dari prediksi ini akan dimasukkan ke variabel y_pred. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat
Confusion matrix. Confusion matrix itu adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi performa model klasifikasi dengan membandingkan Y prediksi yang dihitung tadi dengan nilai yang sebenarnya atau Y test. Nah, baris kodenya adalah pertama kita harus mengimport confusion matrix dari library sklearn modul matrix dengan membuat variabel CM yang di dalamnya terdapat objek confusion matrix, menghitung parameter di dalamnya yaitu Y underscore test dan Y underscore pred, dan untuk menghitung untuk mencetak hasil dari confusion matrixnya tinggal menulis print dalam kurung CM dan berikut adalah hasil outputnya. Kemudian berikutnya adalah untuk melihat grafik dari data training dan data latih. Yang pertama di sini ada from matplotlib.color import listed color map. Kita akan mengimport listed color map dari library matplotlib. Ini digunakan untuk membuat color map custom. Listed color map ini digunakan untuk mendefinisikan warna-warna tertentu, mungkin dalam warna merah ataupun hijau yang akan digunakan dalam evaluasi. Kemudian menyimpan data pelatihan, di mana xtrain ini akan disimpan ke dalam xset, kemudian ytrain akan disimpan ke dalam yset. Kemudian kita akan membuat grid untuk visualisasi, di mana x1 dan x2 sama dengan np.meshGrid dan seterusnya, di mana np.meshGrid ini digunakan untuk membuat grid 2D yang mencakup seluruh rentang nilai dan fitur pertama, yaitu xset semua baris pada indeks 0 dan xset semua baris pada indeks ke-1. Kemudian np-arrange ini digunakan untuk membuat array nilai dengan interval tertentu, di mana start merupakan nilai awal grid yang dihitung dari nilai minimum dikurangi 1 untuk memberi ruang tambahan. Kemudian stop merupakan nilai akhir grid yang dihitung sebagai nilai maksimum dan ditambah 1. Kemudian step interval antar nilai dalam grid dengan 0,01 sebagai resolusi tertinggi. Begitu pula untuk x2, yang di atas untuk x1, yang di bawah untuk x2. Kemudian menggambar peta kontur, baris kode plt.contour dan seterusnya. PLT kontur F digunakan untuk menggambar peta kontur yang meliputi area di bawah kurva. X1 dan X2 merupakan koordinat grid yang dibuat sebelumnya, yaitu yang di atas ini, X1 dan X2. Kemudian X1 revel, X2 revel, meratakan matriks 1 dan matriks 2 menjadi array 1 dimensi. NP array ini menggabungkan NP array ini menggabungkan X1 dan X2 menjadi pasangan koordinat X, Y untuk setiap titik dalam grid. Kemudian reshape x1.shape mengembalikan hasil prediksi ke bentuk matriks sesuai dengan dimensi x1. Kemudian alpha 0,7, tingkat transparansi peta kontur 0 sama dengan sepenuhnya transparan dan 1 sepenuhnya solid. Jadi
alpha 0,75 artinya tidak terlalu transparan dan tidak sepenuhnya solid. Kemudian CMap listed color map red green memberikan warna merah dan hijau untuk dua kelas yang ada. Kemudian menetapkan batas sumbu untuk baris kode ini PLT Xlim dan seterusnya. PLT Xlim dan PLT Ylim ini digunakan untuk menetapkan batas sumbu X dan sumbu Y pada plot, sehingga memastikan bahwa plot hanya mencangkup area yang relevan saja untuk data pelatihan, karena data yang kita gunakan merupakan data pelatihan. Kemudian menampilkan titik-titik data dari baris kode ini for I, J enumerate sampai sini, di mana NP unique YSet mengambil nilai unik dari label YSet, misalnya 0,1, kemudian enumerate NP unique sampai sini, mengiterasi nilai unik tersebut bersama indeksnya. Untuk setiap kelas J, mengambil nilai fitur pertama dari X dari semua titik yang mengambil label J. Kemudian C listed color map red green memberikan warna sesuai dengan indeks kelas, misal merah untuk 0 dan hijau untuk 1. Kemudian label J untuk menambahkan label untuk legenda. Kemudian menambahkan judul dan label. PLT title untuk menambahkan judul naive Bayes dalam kurung training set. Kemudian PLT X label untuk menambahkan label untuk X yaitu age. Kemudian PLT Y label untuk menambahkan nama label untuk Y. Kemudian PLT legend untuk menampilkan legenda untuk membedakan kelas. Kemudian PLT show untuk menampilkan grafiknya. Berikut grafik untuk data trading atau training set. Kemudian selanjutnya adalah grafik untuk test training. Hampir sama dengan grafik yang sebelumnya untuk training set. Yang pertama kita mengimpor lister color map dari library matplotlib, kemudian memasukkan xtest, variabel xtest dan ytest ke variabel xset dan yset. Kemudian hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu X1 dan X2 menggunakan NP mesh grid untuk membuat grid berdasarkan nilai minimum dan maksimum semua baris dengan kolom indeks 0. Ya, start nilai minimumnya dikurangi 1 agar memberikan ruang, stop untuk nilai akhir ditambah 1 sebagai nilai max, dan step 0,1 yang menentukan interval antar titik. Sama seperti sebelumnya. Kemudian PLT contour F untuk menggambar area keputusan X1 dan X2. Ini NP array X1 Rafael dan seterusnya, menggabungkan semua titik pada X1 dan X2 menjadikan array 2 dimensi, lalu ditranspose agar sesuai dengan format input model. Kemudian reshape X1 shape, hasil prediksi diubah ke dalam bentuk matriks yang sama dengan X1 dan X2. Ya, PLT kontur akan menggambar grafiknya, yaitu menggambar area keputusan berdasarkan hasil prediksi. Alpha 0,75 menentukan nilai transparansi jika 0 semakin transparan dan 1 semakin solid. Artinya tidak terlalu transparan dan tidak terlalu solid. Kemudian CMap sama dengan listed color map.
di mana tiap label akan diberi warna berbeda, misalnya 0 berwarna merah dan 1 berwarna hijau. Kemudian menetapkan batas sumbu seperti sebelumnya sama, kemudian perulangan untuk menampilkan titik data asli, kemudian menambahkan titel atau judul, naive Bayes test set, kemudian nama untuk atau label untuk variabel X dan nama untuk variabel Y, estimate salary, kemudian menampilkan legenda dan menampilkan grafiknya. Berikut grafik untuk data test atau test set. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.